Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Vika Ardianti, mahasiswi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Angkatan 2020, dengan NIM 20463753-TP-13031. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang saya review yang berjudul Pea protein properties are altered following glycation by microheating oleh LWT pada tahun 2021. Oke, bahasan yang akan saya sampaikan atau table of content pada video kali ini akan saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu introduction, material and methods, result and discussion, and conclusion. Kita masuk pada bahasan pertama, yaitu introduction. Oke, nah dapat kita ketahui bahwa sekarang protein nabati meningkat secara signifikan. Hal ini menyebabkan permintaan yang signifikan pula bagi konsumsi protein nabati. Fokus utama sumber protein nabati adalah kacang polong karena manfaatnya yang diketahui bermanfaat terhadap kesehatan dan juga sifat fungsionalnya. Nah, sifat fungsional protein kacang polong ini yaitu berkaitan erat dengan interaksi hidrofobik antara protein dan interaksi hidrofilik antara protein air, sehingga akan menjadi faktor penting yang menentukan larutan protein. Kemudian interaksi protein dan air juga memiliki dampak yang penting juga pada sifat fungsional protein. Kemudian ada modifikasi sifat fungsional protein dapat dicapai melalui modifikasi kimia dan fisika. Nah, salah satunya yaitu glikasi yang kita sehari-hari kenal sebagai reaksi Maillard. Nah, reaksi Maillard ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan produk. Nah, glikasi dilakukan dengan pemanasan basah atau kering. Glikasi basah dapat dilakukan dengan microwave. Nah, sedikit informasi bahwa protein kacang polong sebagian besar mengandung gugus protein, albumin, visilin, dan legumin, serta asam amino esensial. Oke, kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu material and methods. Oke, material yang digunakan pada penelitian ini ada pea protein konsentrat atau konsentrat protein kacang yang kita singkat dengan PPC dari Pisum sativum L yang mengandung 85% protein, 6% lemak, dan sisanya mineral dan serat yang diproduksi secara organik. Organik itu maksudnya tanpa pestisida, serta mengandung semua asam amino esensial. Kemudian untuk proses glikasinya kita menggunakan gula fruktos, glukos, serta alus. Oke, untuk methods, yang pertama ada sample preparation. Yang intinya adalah menyiapkan larutan sampel pada rasio protein gula pH yang berbeda. Dilakukan glikasi larutan terhidrasi dalam oven, kemudian dilakukan microwave selama 4 menit pada 180 watt untuk mencapai suhu 90 derajat Celcius. Nah, setelah pemanasan dengan microwave, larutan ditempatkan ke dalam ice jet untuk menurunkan suhu dan menghentikan reaksi. Kemudian sampel dikeringkan secara freeze drying selama 48 jam. Setelah itu, digiling pada suhu 4 derajat Celcius untuk dilakukan analisis lanjut. Nah, kemudian sampel yang telah terglikasi dan digiling halus ini disebut dengan MW, sampel MW atau microwave. Untuk membandingkan glikasi dengan kemasan microwave dan kemasan konvensional, glikasi juga dilakukan dalam water bath. Metodenya sama kurang lebih dengan microwave tadi, dilakukan pada pH 7 dan pada waktu 30 menit. Dilakukan juga pengeringan menggunakan freeze drying, penyimpanan suhu 4 derajat Celcius, dan juga akan dibandingkan dengan kontrol atau PPC asli. Oke, yang kedua ada metode karakterisasi protein kacang polong terglikasi. Nah, yang pertama ada penentuan kelarutan protein. Kandungan protein total setiap sampel diukur terlebih dahulu menggunakan metode Kjeldahl. Nah, sampel terglikasi dan sampel kontrol asli dilarutkan dalam pH yang sesuai, yaitu dengan rentang pH 7 dan 10.
Kemudian larutan disentrifugasi pada kecepatan 4000 rpm selama 5 menit. Kemudian sampel akan dikumpulkan untuk analisis lanjut. Yang selanjutnya ada untuk menentukan kandungan protein larut digunakan metode Lowry. Metode Lowry ini yang pertama kita lakukan pengenceran supernatan, kemudian mengambil 0,5 ml sampel, kemudian dicampurkan dengan 2,5 ml reagen Lowry dan dicampurkan, kemudian disimpan pada suhu kamar selama 10 menit. Kemudian 0,25 reagen Folin ditambahkan ke dalam campuran dan campuran diaduk dan disimpan dalam ruang gelap selama 30 menit. Kemudian akan dilakukan perekaman absorbansi pada panjang gelombang 750 nanometer dengan spektrofotometer. Oke, masih di karakterisasi protein kacang polong verifikasi. Yang kedua ada penentuan gugus amino bebas dengan metode OPA. Pertama, melarutkan 80 mg OPA dalam 2 ml larutan etanol 95%. Kemudian 5 ml natrium dodesil sulfat SDS dan 200 mikroliter beta mercaptotenanol dan larutan OPA dicampur dalam labu ukur 100 ml. Larutan reagen 1,5 ml tadi dan larutan sampel 0,5 ml disiapkan dan dicampurkan. Kemudian akan disimpan pada suhu kamar selama 2 menit. Nilai absorbansi diukur pada panjang gelombang 340 nanometer. Kemudian larutan glisin digunakan untuk mendapatkan kurva kalibrasi dalam kisaran 1 gram per liter sampai 10 gram per liter. Nah, selanjutnya ada penentuan produk-aplikasi. Sampel 50 mg dicampur dengan 5 ml larutan HCl 8 molar dalam tabung gelas. Kemudian tabung ditutup dan diinkubasi pada suhu 110 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian akan dilakukan hidrolisis. Nah, kemudian ada 50 mikroliter hidrolisat diuapkan di bawah aliran nitrogen. Dan residu dilarutkan dengan 1 ml air deionisasi. Campuran dilewatkan melalui cartridge oasis HLB yang dikondisikan pada 1 ml etanol diikuti dengan 1 ml air sebelum digunakan. Furosin dipantau dalam detektor susunan dioda pada 250 nanometer. Kurva kalibrasi eksternal terbentuk dalam kisaran 0,5 sampai 5 mg per liter digunakan untuk mengukur furosin. Furosin ini adalah produk sampel verifikasi. Oke, masih di karakterisasi protein kacang polong. Yang ketiga yang selanjutnya ada kuantitas CML dan CEL. Nah, metodenya yaitu sampel sebanyak 200 mg dicampurkan dengan 100 mikroliter air deionisasi. Kemudian diambil 450 mikroliter dengan konsentrasi 0,2 molar buffer natrium borat pada pH 9,2 dan 500 mikroliter natrium borohidrida, yaitu larutan 1 molar dalam larutan NaOH 0,1 molar. Setelah diinkubasi pada suhu kamar selama 4 jam, 2 ml 8 molar HCl ditambahkan dan heat space dibersihkan dengan nitrogen. Kemudian tabung akan diinkubasi pada suhu 110 derajat Celcius selama 24 jam. Bagian dari hidrolisat sebanyak 20 mikroliter dikeringkan dengan aliran nitrogen dan dilakukan dengan 1 ml air deionisasi. Kemudian solusinya akan dilewatkan melalui cartridge oasis HLB yang telah dikondisikan sebelumnya. Tahapan tetes pertama, sampel dibuang misalnya dikumpulkan ke botol auto sampel. Kemudian cartridge HLB dikondisikan dengan 1 ml metanol diikuti dengan 1 ml air sebelum digunakan. Kemudian ada penentuan gula prereduksi dengan high performance liquid atau HPLC, yaitu sebanyak 0,25 gram serbuk sampel dicampur dengan 9 liter double distilled water.
Kemudian larutan dicampur dalam orbital shaker pada kecepatan 200 rpm selama 24 jam. Setelah terhidrasi sempurna, larutan kares 1 dan kares 2 ditambahkan untuk mengendapkan protein dalam larutan sampel. Campuran akhir dengan volume 10 ml di vortex dan sentrifugasi pada kecepatan 4000 rpm selama 5 menit. Supernatan kemudian disaring dengan filter nilon dan dikumpulkan dalam botol HPLC. Kemudian yang terakhir ada penentuan struktur protein dan gula dengan Fourier Transform Infrared atau FTIR, spektroskopi. Singkat saja, pengukuran dilakukan pada rentang spektral 1/600 sampai 4000 cm dan 10 scans menggunakan rentang 1/4 cm. Plot absorbansi versus panjang gelombang dianalisis lebih lanjut untuk dibandingkan dengan kontrol protein dan gula kacang asli. Oke, kita masuk ke bahasan yang ketiga, ada results and discussion. Yang pertama pada sampel microwave, kita amati pada kandungan protein larutnya. Kandungan protein larut dihitung dengan membagi jumlah protein terlarut dengan jumlah total protein. Nah, berdasarkan hasil analisis statistik yang bisa kita lihat pada diagram di sini, diketahui bahwa kelarutan tertinggi diamati terdapat pada sampel PPC glukosa. Nah, sampel PPC glukosa ini jika kita amati pada pH 7 dengan perbandingan protein gula 2:1,25, dapat kita lihat bahwa di sini yang ditandai dengan simbol D itu adalah PPC glukosa, memiliki persentase soluble protein tertinggi daripada sampel PPC fruktosa ataupun PPC alulos. Kemudian jika kita bandingkan antara rasio protein gula, dapat ketahui bahwa rasio protein gula 2:1,25 memiliki kelarutan protein yang lebih tinggi daripada sampel dengan perbandingan 9,125. Nah, dapat kita ketahui bahwa pada pH 7, kita bandingkan antara rasio 2:1,25 dan 9,125, memang dapat diamati bahwa di sini memiliki soluble protein yang tertinggi daripada rasio 9:1,25. Kemudian untuk pH berkorelasi positif terhadap peningkatan soluble protein. Jika dibandingkan antara pH 7 dan pH 10, soluble protein tertinggi didapatkan pada pH 10. Oke, kemudian rasio protein gula yang berbeda dengan kontrol atau protein asli juga menunjukkan bahwa kelarutan sampel meningkat setelah dikasih pemanasan dengan microwave. Nah, kemudian akan kita analisis pada sampel dengan menggunakan water bath. Analisis statistik menunjukkan bahwa pengaruh jenis gula PPC alulose yang dipanaskan dalam water bath memiliki kelarutan tertinggi dan diikuti oleh PPC fructose dan glukos. Nah, PPC alulose ini ditandai dengan warna yang paling gelap ya. Dapat kita ketahui bahwa pada yang dinotasikan dengan A ini adalah sampel PPC alulose. Dia memiliki soluble protein yang tertinggi. Kemudian pada sampel microwave, sampel water bath dengan rasio 2:1,25 memiliki protein yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sampel 9:1,25 ya. Dapat kita ketahui bahwa di sini dengan rasio 2:1,25 hampir semuanya lebih tinggi daripada rasio 9:1,25. Nah, seiring dengan bertambahnya waktu proses, hanya kelarutan PPC alulose pada kedua konsentrasi protein yang meningkat. Jadi yang berpengaruh pada pertambahan waktu, di sini ada protein PPC dengan penambahan alulose ya. Di sini. Nah, kemudian ketika efek pemanasan microwave dan water bath dievaluasi, sampel microwave menghasilkan kelarutan yang lebih tinggi daripada sampel water bath. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai jumlah gugus amino bebas.
free amino groups atau kita singkat dengan FAG. Yang tersisa setelah glikasi dapat digunakan untuk membandingkan derajat glikasi antara sampel terglikasi dengan sampel kontrol. Analisis statistik menunjukkan bahwa sampel 9 perbandingan rasio 9 banding 1,25 oleh pemanasan microwave memiliki jumlah FAG yang lebih tinggi, yang mengkonfirmasi terjadinya glikasi yang lebih sedikit pada sampel ini. Dapat kita lihat bahwa perbandingan 9, banding 1,25 pada PPC glukos memiliki memiliki hasil yang cukup tinggi ya daripada di sini dengan perbandingan 2 banding 1,25 yang memiliki 2,95 hasil 2,95. Jumlah FAG tertinggi pada sampel pH 10. Nah, alasannya kenapa? Mungkin dijelaskan oleh peningkatan kelarutan setelah glikasi pada pH basah. Semakin tinggi pH, dia akan menunjukkan jumlah FAG yang lebih tinggi. Nah, dapat kita amati bahwa pada pH 7 dan pH 10 pada PPC glukos dengan perbandingan 2 banding 1,25 memiliki hasil yang lebih tinggi pada pH 10 yaitu 3,54. Kemudian diamati lagi bahwa sampel PPC fruktos memiliki jumlah FAG terendah, sedangkan kontrol memiliki jumlah FAG tertinggi. Pada fruktos dapat kita amati pada perbandingan 2 banding 1,25 memiliki angka sekian 3,59. Sedangkan pada notifikasi atau kontrol dapat diperoleh hasil 4,58. Dapat dilihat dengan jelas bahwa sampel MW memiliki jumlah FAG yang lebih tinggi daripada sampel WB. Nah, dapat dilihat di sini ya, MW dengan WB. Ini karena kelarutan sampel MW yang lebih tinggi dapat menyebabkan peningkatan jumlah gugus amino bebas. Jadi, oke, inilah yang menyebabkan jumlah gugus amino bebas pada sampel MW lebih tinggi daripada sampel WB. Hasil ini mungkin membuktikan bahwa glikasi berhasil karena penurunan jumlah FAG secara langsung berkaitan dengan amino yang berpartisipasi dalam reaksi Maillard selama glikasi. Kemudian ada yang ketiga yaitu produk glikasi furosin CML dan CEL. Dapat diketahui dari hasil uji menunjukkan bahwa jenis gula berpengaruh signifikan terhadap produk reaksi Maillard. Jenis gula PPC glukos, fruktos, dan PPC alulos dapat diamati bahwa memiliki mendapatkan hasil yang bervariasi ya. Kemudian dapat diamati furosin tertinggi dalam sampel PPC glukos. Di sini furosin tertinggi dicapai pada angka 10.713, sedangkan untuk CML dan CL tertinggi dicapai oleh sampel PPC alulos. Dapat kita lihat di sini pada perbandingan rasio 2 banding 1,25 memiliki nilai CML dan CL tertinggi. Oke. Furosin biasanya dapat diperoleh dengan hidrolisis senyawa asam. Yaitu contohnya adalah senyawa amadori dengan glukosa. Sedangkan CML dan CL dapat diperoleh lebih banyak dengan fruktos dan alulos karena kemungkinan lebih tinggi dari gula ini untuk membentuk metil glyoxalate pada glukosa. Inilah yang menyebabkan CML dan CL pada sampel PPC alulos memiliki nilai yang paling tinggi ya. Selanjutnya, tadi kita sudah mengamati pada sampel microwave. Sekarang kita akan mengamati pada sampel water bath. Di sini, jumlah furosin tertinggi dalam sampel water bath ditemukan pada PPC glukos, sama seperti menggunakan microwave tadi. Namun nilainya lebih rendah ya. Di sini dapat kita lihat bahwa PPC glukos pada berrasio 2 banding 1,25 memiliki nilai furosin sebesar 5.415,2. Kemudian CML dan CL tertinggi diamati pada sampel terglikasi selama 30 menit. Jadi semakin tinggi, semakin lama waktu yang digunakan dalam glikasi, semakin tinggi pula CML dan CL yang diproduksi.
Ketika dua jenis pemrosesan dibandingkan, dapat diketahui bahwa sampel microwave memiliki jumlah CMR dan CL yang lebih tinggi, efisiensi yang tinggi, dan peningkatan kemampuan glikasi dengan pemanasan microwave di atas pemanasan konvensional seperti contohnya water bath menghasilkan lebih banyak partisipasi dalam reaksi Maillard. Kemudian ada yang keempat, kandungan gula prediksi atau RRS, remaining reducing sugar yang tersisa. Nah, dapat dilihat di sini pada sampel menggunakan microwave, dapat diketahui bahwa semua faktor yaitu pH, rasio protein terhadap gula, dan jenis gula sangat berpengaruh terhadap kandungan RRS dalam sampel MW. Nah, dapat diketahui bahwa pH 7 dan pH 10 memiliki remaining sugar amount yang lebih tinggi pada pH 7. Kemudian dengan rasio protein gula pada 2:1,25 juga bervariasi, menunjukkan nilai yang bervariasi juga. PPC alulose sampel memiliki kandungan RRS terendah. PPC alulose ditandai dengan warna yang paling gelap ini ya. Ini dengan kode E memiliki kandungan RRS terendah. Selain itu, sampel yang disiapkan pada pH 10 memiliki RRS lebih rendah, juga terkait dengan isomerasis. Seperti yang saya jelaskan dengan tadi, bahwa pada pH 10 dia memiliki remaining reducing sugar yang lebih rendah daripada pH 7. Kemudian kita beralih pada sampel menggunakan water bath. Dapat diamati di sini bahwa sampel water bath waktu pemrosesan dan jenis gula memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil. Jika tadi pada sampel microwave yang berpengaruh signifikan yaitu pH, rasio protein terhadap gula, dan jenis gula, di sampel water bath ini yang berpengaruh signifikan yaitu adalah waktu pemrosesan dan jenis gula. Sedangkan rasio protein gula tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Di sini PPC alus memiliki jumlah RLS terendah seperti pada sampel microwave. Sampel alus ditunjukkan jika di rata-rata di sini sampel alus yang dengan warna paling gelap memiliki jumlah RRS terendah seperti pada sampel microwave. Jika hasil dari dua metode ini dibandingkan, dapat ditemukan bahwa sampel microwave memiliki RRS yang lebih kecil. Yang terakhir ada analisis spektroskopi Fourier transform infrared, atau kita singkat dengan FTIR. Perubahan struktur protein dan gula setelah glikasi dengan microwave pada pemanasan konvensional atau water bath diperiksa dengan rentang panjang gelombang 1/600 sampai 4000 cm. Berdasarkan perbandingan antar sampel glikasi dengan kontrol, puncak tertinggi diamati pada kontrol yang menunjukkan antara kelompok yang lebih fungsional. Sampel kontrol pada diagram ini ditunjukkan dengan warna ungu. Dapat diketahui di sini ini merupakan amid 1 ini merupakan puncak tertinggi. Nah, di sini yang menunjukkan warna ungu dan ditunjukkan dengan panah amid 1 ini merupakan puncak tertinggi yang diamati pada kontrol. Setelah itu, perubahan amida 3 ini menunjukkan penurunan ya. Menunjukkan adanya peregangan CN dan deformasi NH, juga menunjukkan adanya perubahan struktural pada sampel setelah glikasi. Oke, yang terakhir kita masuk ke conclusion. Yang pertama, karena kelarutan adalah kelemahan terbesar protein kacang polong, peningkatan kelarutan adalah prioritas penelitian ini, dan metode Lowry membuktikan bahwa glikasi dengan pemanasan microwave meningkatkan kelarutan hampir semua sampel dibandingkan dengan kontrol. Glikasi dengan pemanasan konvensional atau water bath juga meningkatkan kelarutan, tetapi pemanasan menggunakan microwave dinilai lebih efektif karena laju reaksinya lebih tinggi dan kelarutan protein dalam waktu yang lebih singkat. Juga lingkungan basah, yaitu pada pH tinggi, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kelarutan PPC. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa glikasi dengan pemanasan microwave dapat digunakan sebagai metode modifikasi protein alternatif karena meningkatkan interaksi PPC dengan air yang relatif lebih banyak daripada pemanasan konvensional.
Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada tutur kata atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dari penjelasan saya mengenai jurnal yang saya bahas kemarin. Baik, kita akan lanjut ke sesi Q&A. Oke, ada pertanyaan pertama. Mengapa sampel PVC glukos memiliki kelarutan tertinggi pada sampel microwave, sedangkan pada sampel waterbed yang tertinggi adalah PVC alulose? Oke, kita tinjau lagi penelitian ini secara keseluruhan bahwa jumlah kompleks gula protein hidrofilik yang lebih tinggi yang dihasilkan sama reaksi Maillard akan meningkatkan kelarutan air. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa hubungan antara jenis gula dan kelarutan protein ini sangat rumit ya. Sangat rumit hubungannya. Larutan glikasi mungkin berbeda karena struktur gula dan jalur penataan ulang Amadori untuk ketosa dan aldosa. Nah, sedikit informasi bahwa senyawa Amadori ini adalah senyawa intermediate yang terbentuk dari reaksi Maillard gitu. Nah, karena perbedaan jalur penyusunan produk Amadori ini, senyawa Amadori yang dihasilkan dari aldosa memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda dari senyawa Hens yang dihasilkan dari ketosa. Sedikit informasi juga bahwa senyawa Hens ini adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi Maillard apabila gula produksi yang digunakan ini adalah ketosa. Nah, oleh karena itu, produk yang dibentuk dengan metode yang berbeda dapat mempengaruhi kelarutan dengan cara yang berbeda. Sehingga produk yang dibentuk dengan PVC glukos atau PVC alulose dan juga menggunakan metode microwave serta waterbed ini akan memiliki tingkat kelarutan yang berbeda begitu, tetapi hubungannya belum bisa dijelaskan secara pasti apakah selalu pada pemanasan microwave PVC glukos memiliki kelarutan tertinggi atau pada pemanasan menggunakan waterbed PVC alulose menunjukkan nilai yang paling tinggi. Itu belum ada penelitian yang mengatakan seperti itu. Belum ada penelitian yang membahas secara detail mengenai hubungan antara gula produksi yang digunakan dengan kelarutan yang tertinggi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Mengapa sampel microwave memiliki jumlah CML dan CL yang lebih tinggi? Dari pertanyaan nomor 1 tadi, kita dapat lihat bahwa gula yang berbeda memiliki jalur reaksi yang berbeda juga. Seperti tadi kan ada aldosa dan ketosa ya, memiliki jalur yang berbeda pada penyusunan senyawa Amadorinya. Furosin biasanya dapat diperoleh dengan hidrolisis senyawa asam Amadori dengan glukosa, sedangkan CML dan CL dapat diperoleh lebih banyak dengan fruktos dan alulose, karena kemungkinan lebih tinggi dari gula ini untuk membentuk metil glioksal daripada glukosa. Metil glioksal ini yang nantinya akan menjadi CML dan CL. Kemudian furosin dan jumlah CML-CL tertinggi diamati pada sampel terglikasi selama 30 menit. Jadi jumlah furosin dengan CML dan CL ini berbanding terbalik jumlahnya. Apabila furosin rendah, maka jumlah CML dan CL-nya tinggi. Nah, jumlah CML dan CL tinggi ini diamati pada sampel microwave yang telah terglikasi selama 30 menit. Oleh karena itu, dengan bertambahnya waktu pemrosesan, reaksi Maillard akan berjalan lebih cepat ke tahap selanjutnya pada pemanasan menggunakan microwave. Ketika dua jenis pemrosesan ini, pemrosesan secara waterbed dan microwave dibandingkan, ditemukan bahwa sampel microwave memiliki jumlah CML dan CL yang lebih tinggi daripada pemanasan menggunakan waterbed. Nah, kemungkinan tumbukan gula produksi protein ini meningkat setelah dikasih oleh pemanasan microwave karena gangguan subunit dan pembukaan protein ini. Oleh karena itu, efisiensi yang tinggi dan peningkatan kemampuan glikasi dengan pemanasan microwave daripada waterbed menghasilkan lebih banyak partisipasi dalam reaksi Maillard dan juga menyebabkan reaksi Maillard berjalan lebih cepat ke tahap lanjutan, ditandai dengan pembentukan CML dan CL yang lebih tinggi daripada sampel menggunakan pemanasan waterbed.
Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Mengapa pH basa bisa meningkatkan kelarutan dibandingkan dengan kondisi netral? Oke, kelarutan protein ini dipengaruhi oleh beberapa faktor intrinsik dan ekstrinsik. Jika kita lihat pada faktor ekstrinsik, ada faktor lingkungan seperti pH, kekuatan ionik, suhu, dan pelarut yang digunakan dalam sistem. Tingkat kelarutan protein dalam suatu medium merupakan hasil interaksi elektrostatik dan hidrofobik antara molekul protein tersebut. Kelarutan dapat meningkat jika gaya elektrostatik lebih tinggi daripada interaksi hidrofobik. Umumnya, kelarutan kurva jika diplot menggunakan grafik terhadap pH akan membentuk huruf U, di mana titik terendah berada pada titik isoelektris, di mana pH-nya adalah netral. Pada titik isoelektris ini, muatan dari protein sama dengan 0. Hal ini menyebabkan interaksi antar protein jadi maksimum yang menyebabkan protein sudah tidak larut lagi. Nah, kenapa pada pH basa ini meningkatkan kelarutan protein? Asam amino akan bermuatan negatif pada pH di atas titik isoelektrisnya. pH tinggi itu adalah pH basa ya. Muatan yang sejenis cenderung untuk tolak-menolak begitu. Hal ini menyebabkan minimumnya interaksi antara residu asam amino yang berarti akan meningkatkan kelarutan protein. Sehingga kelarutan protein pada pH basa ini akan meningkat daripada pH netral. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Mengapa kelarutan sampel microwave lebih tinggi dapat menyebabkan peningkatan jumlah gugus amino bebas? Oke, sebelumnya dari penelitian ini diperoleh bahwa jumlah gugus amino bebas atau free amino groups berkorelasi positif dengan peningkatan kelarutan setelah dikasih. Ini berarti apabila kelarutan proteinnya tinggi, jumlah gugus amino bebas yang terbentuk juga akan tinggi. Peningkatan ini dijelaskan dengan terbukanya protein yang memisahkan subunit dan mengekspos situs pengikatan air yang menyebabkan kelarutan protein ini akan jauh lebih tinggi, dan tereksposnya situs pengikatan air juga akan menyebabkan gugus amino yang awalnya terikat juga menjadi bebas, sehingga meningkatkan jumlah gugus amino bebasnya ya. Inilah yang menyebabkan sampel microwave memiliki jumlah free amino groups yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sampel yang dipanaskan dengan menggunakan water bath. Jika ingin ditelaah lebih jauh lagi, kenapa jumlah gugus amino bebas yang terbentuk pada pemanasan menggunakan microwave ini lebih tinggi? Mungkin berhubungan dengan pembangkitan panas internal. Kemudian juga berhubungan dengan mekanisme pemanasan dasar gelombang mikro yang mungkin menjadi alasan lain untuk pelepasan FAG yang lebih tinggi. Tetapi untuk pembangkitan panas internal gelombang mikro dan mekanisme pemanasan dasar gelombang mikro tidak dijelaskan pada penelitian ini. Penelitian ini lebih berfokus pada kelarutan protein dan hasil-hasil senyawa yang terbentuk akibat reaksi glikasi antara sampel menggunakan water bath dan microwave ya. Jadi tidak dijelaskan lebih rinci mengenai mekanisme pemanasan dasar gelombang mikro. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya mohon koreksinya apabila ada beberapa jawaban yang kurang benar. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.